warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Filsa, Stambuk 150 2018 0146. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu glukosa, bagaimana mekanisme kerjanya, jika dikonsumsi berlebih apakah berbahaya, jumlah yang harus dikonsumsi secara normalnya. Yang pertama itu kita dulu harus tahu apa sih itu glukosa. Nah, glukosa adalah karbohidrat yang paling sederhana atau monosakarida. Biasanya juga disebut sebagai gula sederhana. Kemudian glukosa biasanya terdapat pada makanan sehari-hari kita seperti nasi mengandung beberapa persen glukosa. Nah, dan juga minum-minuman yang biasa kita minum itu pasti juga mengandung glukosa. Selanjutnya itu fungsi glukosa. Fungsi glukosa itu sebagai sumber energi. Tetapi jika dikonsumsi secara berlebihan maka menyebabkan penyakit yang serius. Kemudian akan menyebabkan kadar gula darah tinggi atau naik. Kemudian adapun batas konsumsi gula untuk pria itu sebaiknya tidak lebih dari 150 kalori setiap harinya. Artinya setara dengan 30 gram atau 9 sendok teh gula. Kemudian batas konsumsi pada wanita itu mengonsumsi gula tidak lebih dari 100 kalori per harinya atau sekitar 25 gram setara dengan 6 sendok teh gula. Selanjutnya itu batas konsumsi untuk anak-anak berusia 2-18 tahun itu disarankan untuk tidak mengonsumsi lebih dari 25. Selanjutnya itu cara membatasi asupan gula dari makanan dan minuman. Yang pertama itu batasi konsumsi gula per hari secara baik, berasal dari minuman serta saat memberikannya pada masakan. Jika ingin meningkatkan rasa pada minuman sebaiknya disarankan itu memberikan jeruk nipis atau madu murni atau alami, bukan dari gula buatan. Yang kedua itu mengonsumsi makanan dan dalam bentuk asli dengan mengonsumsi buah-buahan. Anda tidak mengonsumsi lagi gula buatan. Kemudian glukosa itu tidak selamanya berbahaya bagi tubuh. Itu berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan. Kemudian bahaya glukosa pada adapun bahaya glukosa pada tubuh jika terlalu berlebih atau mengonsumsinya terlalu banyak atau mengonsumsi gula buatan terlalu banyak. Yang pertama itu kadar gula darah meningkat atau naik. Kemudian terjadi diabetes yang paling banyak diderita pada masyarakat Indonesia sekarang ini, yaitu diabetes. Kemudian penyakit hati, berlemak. Ini adalah mekanisme kerja pembentukan diabetes, di mana makanan yang mengandung karbohidrat dan lemak masuk ke dalam tubuh sehingga membentuk glukosa untuk dapat masuk ke dalam sel. Pankreas memproduksi hormon yang disebut insulin. Insulin sangat penting karena memberikan sel pesan dan memicu glukosa untuk lepas dari aliran darah. Saat kadar gula darah naik, insulin dilepaskan ke dalam aliran darah agar melepaskan glukosa dari aliran darah dan masuk ke dalam sel. Nah, bagaimana diabetes terjadi? Akan mengakibatkan resistensi Pada kasus pertama, yaitu terjadinya resistensi insulin atau penolakan insulin, sel menolak dan menghiraukan pesan dari insulin, sehingga glukosa banyak yang tidak dapat masuk ke sel, maka kadar gula dalam darah akan meningkat. Baiklah, yang terakhir yang saya sampaikan itu, mari kita mengurangi mengonsumsi gula buatan atau pemanis buatan lainnya dengan menambahkan jeruk nipis pada makanan kalian atau minuman kalian dengan madu alami untuk mengurangi penyakit berlebihan mengonsumsi glukosa. Terima kasih, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.